Di cerita sebelumnya Zhou Yu berhadapan dengan Zhou Mu. Namun karena kekuatan Zhou Yu lebih kuat, Zhou Mu dibuat tidak berdaya olehnya. Sembari berjalan mendekati Zhou Mu, Zhou Yu berkata, "Zhou Mu, menurutku kau hanyalah seorang manusia yang terobsesi dengan kekuatan. Bahkan sebenarnya kau menjadi manusia pun tidak layak. Hari ini aku telah mengalahkanmu, jadi ayah apakah kau menyukai hadiah yang aku berikan untuk ulang tahunmu?" Dan Zhou Mu menanggapinya hanya dengan mendengus, lalu Zhou Yu kembali berkata, "Dosa yang telah dilakukan oleh Zhou Mu sangatlah keji dan kini semua orang telah mengetahuinya." Di sisi semua yang berada di sana masih terdiam tanpa memberikan respon apapun sembari mereka bergumam. Meskipun Zhou Mu telah dikalahkan, tapi kita tidak tahu rencana apa yang masih disembunyikan oleh Zhou Mu. Jadi lebih baik kita tidak memihak siapapun lebih dulu. Lalu Zhou Yu kembali berkata, Zhou Mu dengan terbuka ingin memberontak dan merebut tahta. Siapapun yang tidak menentangnya berarti dia berada di pihak yang sama. Di saat bersamaan Yang Xuan mengangkat tangannya sembari dia berkata, "Zhou Yu, keluargaku akan melawan Zhou Mu, karena pemimpin keluarga kami telah terluka karenanya." Dan Zhou Yu menanggapinya dengan berkata, "Bukankah ini Yan Xuan? Keluarga Yan memang tahu betul di sisi mana mereka harus berada. Dan mengenai pemimpin keluarga Yan, kalian tidak perlu khawatir." Kemudian Zhou Yu mengarahkan energi kepada Patriark Yan sehingga membuatnya kembali tersadar. Yang membuat anggota dari keluarga Yan segera berlari ke arahnya sembari mereka berkata, "Ini sungguh keajaiban, Patriark Yan masih hidup." Namun Patriark Yan malah bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika melihat Zhou Yu yang berhasil menyembuhkan Patriark Yan, bangsawan lain mulai membicarakan tentang keburukan yang dilakukan oleh Zhou Mu. Lalu kini terlihat Zhou Mu yang telah kembali berdiri sembari dia berkata, "Zhou Yu, apa kau berpikir bisa memenangkan hati dari para bangsawan ini?" Dan Zhou Yu menjawabnya dengan berkata, "Mereka tidak penting karena bagiku mereka hanya sekedar tambahan. Apa kau pikir aku tidak mengetahui tentang aturanmu?" Beralih di sisi lain terlihat ibu dari Zhou Rong mengajak Zhou Rong untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun Zhou Rong malah bertanya apakah ayahnya benar-benar tidak bisa melawan Zhou Yu. Lalu ibunya berkata, "Zhou Yu memiliki kekuatan dari Dewa Kuno. Tapi jika kita menyebarkan tentang berita ini, dia tidak akan mungkin mendapatkan kedamaian seumur hidupnya." Namun di saat bersamaan mereka berdua dihentikan oleh Qing Qiyu dan Meng Di yang berkata, "Kemana kalian ingin pergi?" Dan ketika melihat Meng Di, Qing Qiyu merasa sangat kesal sembari dia berkata, "Dasar kau wanita tak tahu malu. Ternyata kau merupakan bawahan Zhou Yu." Sembari tersenyum tipis Qing Qiyu berkata, "Zhou Yu telah lama tahu jika kau pasti akan melarikan diri secara diam-diam." Lalu Meng Di menimpali dengan berkata, "Aku juga telah memberitahu Zhou Yu tentang jalan rahasia ini." Dan dengan sangat kesal ibu Zhou Rong berkata, "Apa kau pikir bisa menghentikan kami? Meskipun Zhou Rong terluka, tapi aku dan beberapa penetua lainnya juga telah berada di surga tingkat ke-20. Namun di saat bersamaan ada sebuah energi yang secara perlahan merasuk ke dalam tubuhnya. Sehingga membuatnya dan beberapa penetua lainnya hanya bisa berlutut dengan tubuh yang mulai lemas." Lalu Meng Di mendekatinya sembari dia berkata, "Sayangnya hari ini kau tidak mengetahui jika sarapan pagi kali ini mengandung racun. Awalnya aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi untung saja ada Zhou Zi yang membantuku." Beberapa saat kemudian terlihat Zhou Mu beserta keluarganya telah ditahan karena pemberontakan yang telah mereka rencanakan. Beralih di sebuah ruangan terlihat Zhou Yu yang menemui ibu Zhou Rong yang sedang dipenjara. Dan ibu Zhou Rong berkata, "Zhou Yu, aku ini bibimu, jadi biarkanlah aku pergi." Lalu Zhou Yu menjawabnya dengan berkata, "Bibi, kau belum pernah sama sekali memandangku. Bagaimana kalau kita mencoba menjadi lebih dekat?" Dan di saat itu juga memotong tali yang mengikat ibu Zhou Rong. Dan setelah itu Zhou Yu mendekatinya sembari dia berkata, "Bibi, aku lihat pesonamu masih ada, cepat beritahu aku di mana letak ruang harta karun keluarga Zhou. Maka aku akan mengampuni hidupmu." Dengan wajah yang mulai menjadi merah, ibu Zhou Rong menjawabnya dengan berkata, "Aku tidak mengetahui tentang ruang harta karun itu. Gudang keluarga Zhou telah jatuh ke dalam tanganmu. Apakah kau masih belum puas?" Sembari menunjukkan sebuah kertas, Zhou Yu berkata, "Apa kau pikir aku tidak mengerti? Sebagian besar di gudang hanyalah emas, perak, dan makanan,
namun sangat sedikit senjata spiritual dan sumber daya yang berada di sana. Aku telah memeriksa buku keuangan keluarga Zhou, dan pasti kau telah menyembunyikan semuanya. Dan dengan berdecih kesal, Ibu Zhong berkata, kau hanyalah anak selir. Seharusnya sejak awal aku meminta Zhoumu untuk menghilangkanmu bersama dengan ibumu. Yang seketika itu membuat Zhou Yu menjadi sangat murka dan langsung menyerangnya. Yang membuat Ibu Zhou Rong tersungkur ke lantai dan dia pun berkata, beraninya kau melakukan hal ini padaku, bahkan ayahmu saja tidak pernah melakukan hal ini kepadaku. Sembari mengangkat tangannya Zhou Yu berkata, aku tidak hanya berani melakukan itu kepadamu. Bahkan aku bisa melakukan hal yang lebih dari itu kepadamu. Dan Zhou Yu pun melakukan sesuatu kepadanya hingga hanya teriakan-teriakan darinya yang terdengar dari dalam ruangan itu. Setelah beberapa saat terlihat dia sangat terengah-engah sembari berkata, ampuni aku Zhou Yu, aku tahu aku telah salah, ruang harta karun yang kau sebutkan memang ada. Tapi Zhoumu yang tahu cara untuk membukanya, dan setelah mendengarnya Zhou Yu bergumam. Sepertinya masih belum ada jalan selain menanyakan kepada Zhoumu. Tapi dia memiliki kekuatan tekad yang kuat sehingga teknik pikiran biasa tidak mempan kepadanya. Untuk mengalahkan tekadnya aku harus meminta bantuan kepada seseorang. Kemudian kini berpindah ke dalam ruangan Zhoumu dan terlihat Zhou Rong juga berada di sana. Dengan rasa khawatir Zhou Rong berkata, ayah, Zhou Yu telah mengurung kita di sini untuk beberapa hari. Kapan seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita? Lalu Zhoumu meminta Zhou Rong untuk tenang sembari dia berkata, jangan mengharapkan seseorang menyelamatkan kita, lebih baik tenangkan dulu pikiranmu. Dan Zhou Rong kembali berkata, tapi bagaimana jika Zhou Yu akan menghilangkan kita? Namun di saat bersamaan mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Zhou Yu yang berkata, kau telah salah Zhou Rong, kau adalah kakak laki-lakiku, jadi bagaimana bisa aku menghilangkanmu? Bahkan aku saja belum membalas kebaikanmu, dan kini terlihat Zhou Yu telah datang dengan dua wanita cantik yang berada di sampingnya. Dengan sedikit kesal Zhoumu berkata, ternyata kau telah mengkhianatiku Mengdi. Pemimpinmu telah menghilang, bagaimana bisa kau masih percaya diri untuk tetap hidup di dunia ini? Lalu Mengdi menjawabnya dengan berkata, kau hanya menggunakan kami sebagai pesuruhmu. Dan akan menyarankanmu untuk menyerah kepada Zhou Yu. Dan King Qiu ikut menimpali dengan berkata, ku dengar kau biasanya sok suci di hadapan semua orang. Tapi aku tidak menyangka jika kau akan mengirimkan lamaran kepada iblis sepertiku. Tapi dengan keadaanmu saat ini kau bahkan tidak layak untuk pelayanku. Di saat bersamaan Zhou Rong berkata, Zhou Yu, demi persaudaraan kita tolong selamatkan hidupku. Aku bisa melakukan apapun yang kau minta, bahkan aku juga akan menyerahkan istriku jika kau mau. Sembari memeluk kedua wanita cantik yang bersamanya. Zhou Yu berkata, bagaimana aku menginginkan istrimu ketika aku memiliki dua wanita cantik ini di sampingku. Tapi aku akan memberimu jalan keluar, jika kau berhasil menghilangkan Zhoumu. Aku akan mengampuni hidupmu, yang seketika itu membuat Zhou Rong merasa sangat terkejut dengan tawaran yang diberikan oleh Zhou Yu. Dan di sisi Zhoumu terlihat sangat kesal sembari dia berkata, Zhou Yu, apa kau ingin kita saling bermusuhan? Zhou Rongku tidak akan mungkin untuk mengkhianatiku. Sembari menatap Zhoumu, Zhou Rong berkata, ayah, kau sangatlah kejam. Tidak bisakah kau menghilang demi putramu? Aku masih ingin hidup ayah. Dan di saat itu juga Zhou Rong bersujud di bawah kaki Zhou Yu sembari dia berkata, aku akan membantumu menghilangkan Zhoumu, tapi biarkan aku tetap hidup. Dan Zhou Yu membalasnya dengan berkata, kau memang anak dari Zhoumu yang baik dan sangat berbakti. Ngomong-ngomong, istrimu saat ini juga telah menjadi pelayanku. Dan ketika mendengar perkataan Zhou Yu, Zhoumu kini telah dipenuhi dengan amarah. Lalu Zhou Yu menendang Zhou Rong sembari dia berkata, sekarang kau tidak ada hubungannya di sini, jadi cepat keluarlah dari tempat itu. Kemudian Zhou Yu berjalan mendekati Zhoumu dan berkata, sepertinya kau merasa sedikit terguncang setelah mengetahui anak dan istrimu telah mengkhianatimu. Dan Zhoumu menjawabnya dengan berkata, apa kau ingin mengguncang keyakinanku hanya dengan hal itu? Lalu Zhou Yu berkata, sebab keyakinanmu berasal dari metode seni bela dirimu. Yang membuat Zhoumu merasa cukup terkejut, kemudian Zhou Yu lanjut berkata, kau selalu berusaha untuk terus meningkatkan kehidupanmu. Dan jika kau bisa menjadi lebih kuat, kau tidak akan mungkin kalah denganku. Lalu Zhoumu bertanya,
lalu apa yang sebenarnya kau inginkan? Seperti yang telah kau inginkan, aku akan membantumu untuk kembali ke masa jayamu. Ucap Zhou Yu sembari mengarahkan energinya kepada Zhou Mu sehingga membuat Zhou Mu berteriak dengan sangat keras. Setelah beberapa saat kini terlihat aura di tubuh Zhou Mu meningkat dengan sangat pesat sehingga membuat Zhou Mu merasa cukup terkejut sembari dia berkata, "Ini sungguh hebat, aku tidak hanya kembali ke masa jayaku. Selain itu semua luka tersembunyi di dalam tubuhku telah berhasil disembuhkan. Bahkan kultivasiku semakin dekat dengan terobosan, ini adalah keadaan yang paling sempurna setelah belasan tahun." Teriak Zhou Mu dengan dipenuhi energi yang meluap dari dalam tubuhnya. Dengan dipenuhi amarah Zhou Mu menatap Zhou Yu sembari dia berkata, "Karena kau telah melakukannya sendiri, aku rasa kau memang ingin aku mengakhiri semua ini. Karena kekuatanku telah pulih sepenuhnya, aku pastikan kau akan segera berakhir di tanganku." Dan di saat itu juga Zhou Mu bergerak dengan sangat cepat dan mengarahkan beberapa pukulan untuk menyerang Zhou Yu yang terlihat cukup terkejut. Dan Zhou Yu pun juga mengeluarkan armor dewa tak tertandingi miliknya untuk menahan serangan dari Zhou Mu sehingga menciptakan benturan energi yang begitu mengerikan di antara mereka berdua. Meskipun kekuatan Zhou Mu telah pulih, namun ternyata kekuatan Zhou Yu lebih kuat darinya sehingga membuat Zhou Mu terdorong mundur yang membuatnya cukup terkejut dan dia pun berkata, "Mengapa aku bisa kalah di saat aku telah berada di kondisi sempurnaku di tingkat surga ke-50? Lalu Zhou Yu menjelaskan jika dia telah berkati puluhan ribu kali dengan simulasi yang dibuatnya sehingga membuatnya bisa memastikan bahwa dia akan bisa menang melawan Zhou Mu. Dan dengan sorot mata yang tajam Zhou Yu menunjuk Zhou Mu sembari dia berkata, "Terimalah kenyataannya Zhou Mu, kau telah dikalahkan olehku saat ini, tidak peduli bagaimana kau akan berlatih, kau tidak akan pernah bisa menang melawanku." Dan kini terlihat secara perlahan aura kegelapan mulai keluar dari dalam tubuh Zhou Mu sehingga membuat Zhou Yu berkata, keyakinannya mulai hancur, dia seharusnya mulai bisa mengingat tentang ingatannya, dan kini aura kegelapan itu telah membentuk fluktuasi energi yang berwujud iblis dengan aura yang sangatlah mengerikan. Dan dari wujud kegelapan itu kini telah berubah menjadi sebuah fluktuasi energi keemasan yang membentuk sesosok manusia dengan memancarkan cahaya yang sangat terang. Hingga membuat Zhou Yu merasa tersilaukan dan berkata, "Siapa kau? Bagaimana bisa kau keluar dari dalam tubuh Zhou Mu dan mengapa cahayamu begitu terang hingga menyilaukanku?" Lalu fluktuasi jiwa itu menjawabnya dengan berkata, "Kaulah yang telah mengacaukan Zhou Mu dan merusak rencanaku. Tapi aku lihat kultivasi dan bakatmu cukup bagus, bahkan lebih baik daripada Zhou Mu. Jadi aku akan mengambil alih tubuhmu." Dan di saat itu juga fluktuasi jiwa itu melesat dengan sangat cepat ke arah Zhou Yu sehingga membuat Zhou Yu merasa cukup terkejut. Namun di saat bersamaan ada sebuah perisai di hadapan Zhou Yu sehingga membuat fluktuasi jiwa itu menabrak dan terjatuh karenanya. Dan ternyata Laizhi lah yang telah menghadangnya sembari dia berkata, "Jiwa dan tubuh dari pemuda ini telah menjadi milikku sepenuhnya. Jika kau berani menyentuhnya, kau benar-benar ingin mencari keburukan." Dan ketika melihat Laizhi, fluktuasi jiwa berkata, "Ternyata kau yang telah membantunya. Tidak heran jika dia menjadi sangat kuat, tapi dia telah menghancurkan rencanaku untuk mengendalikan Zhou Mu. Jadi jangan berpikir untuk bisa lepas dariku begitu saja." Dengan sedikit kesal Zhou Yu berkata, "Mengapa kau ingin mengendalikan Zhou Mu? Cepat beritahu aku semuanya." Kemudian fluktuasi jiwa itu mulai menjelaskan bahwa Zhou Mu pernah menjelajahi alam rahasia beberapa tahun yang lalu dan tidak sengaja bertemu dengannya. "Aku pikir dia orang yang ambisius, jadi aku menyelinap ke dalam kesadarannya dan memperkuat keyakinannya. Aku membuatnya semakin sombong dan berpikir jika dia bisa menjadi dewa. Tapi sebenarnya hal itu hanya sekedar jebakan, di saat dia dalam kondisi kritis aku akan mengambil alih tubuhnya dan terlahir kembali ke dunia ini." Setelah mendengarnya Zhou Yu memasang ekspresi muram sembari dia berkata, "Jadi itu pusat dari masalahnya, pantas saja di dalam ingatanku Zhou Mu berubah menjadi kejam beberapa tahun yang lalu. Bahkan saat ibuku meninggal karena sakit, dia tidak menanyakan keadaannya karena pengaruhmu." Lalu kini Laizhi berjalan mendekati fluktuasi jiwa itu sembari berkata, "Dewa hukum, kau bersembunyi sebelum aku dapat menemukanmu. Tapi sekarang kau berani menunjukkan dirimu lagi di hadapanku. Jangan lupa kau saat ini telah berada di dalam domain dewaku." Sembari mengambil sesuatu dari dalam portal, dewa hukum itu berkata, "Aku tahu betapa kuatnya dirimu,
tapi saat ini domain dewamu belum sepenuhnya pulih. Aku memang tidak bisa melawanmu, tapi jika untuk pergi dari tempat ini kau tidak mungkin bisa untuk menahanku. Dan di saat bersamaan Zhou Yu mengeluarkan armor dewa tak tertandingi miliknya sembari dia berkata, "Aku tidak peduli meskipun kau seorang dewa, tapi tempat ini bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi semaumu." Dan di saat itu juga Zhou Yu dengan sangat cepat melesat ke arah Dewa Hukum sembari menyiapkan pukulannya. Namun di saat bersamaan Zhou Yu dihadang oleh sebuah perisai yang diciptakan oleh Dewa Hukum. Meskipun begitu dengan kekuatan penuhnya, Zhou Yu segera menghantamkan pukulannya hingga membuat perisai itu hancur berantakan. Setelah itu Zhou Yu bertanya apakah dia telah berhasil menghilangkan Dewa Hukum. Dan Laizi berkata jika Dewa Hukum telah berhasil melarikan diri. Meskipun begitu Laizi memuji Zhou Yu yang tanpa sadar telah menggunakan surga ke-75 untuk mengaktifkan teknik tinjuannya. Sembari menunjukkan sebuah bola energi Laizi berkata, "Kau juga telah mendapatkan sedikit jiwa dari Dewa Hukum. Dan jiwa ini dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan di dalam domain dewaku." Lalu Zhou Yu bertanya dari mana asal dari seseorang yang disebut sebagai Dewa Hukum itu. Lalu Laizi menjelaskan jika orang yang disebut dengan dewa ada sekumpulan orang kuat yang telah berada di atas surga ke-75. Pada tingkat surga ke-75, seorang jenius dapat membuka ruang dan menciptakan dunianya sendiri. Di zaman kuno dunia ini sangatlah berbahaya sehingga banyak orang biasa yang mencari orang kuat sebagai tempat perlindungan. Oleh karena itu orang-orang kuat di masa lalu dianggap sebagai dewa dan dipuja oleh mereka. Dan seringkali terjadi perselisihan antar dewa, namun Dewa Hukum lebih sering terlibat dengan masalah. Bahkan dia pernah menyebut dirinya sebagai satu-satunya dewa sehingga menyebabkan kegaduhan dan bencana di mana-mana. Untuk membuktikan kekuatannya, dia menghilangkan semua anak dari petinggi sebuah negara. Setelah mendengarkannya, Zhou Yu bertanya mana yang lebih baik antara Laizi dan Dewa Hukum. Dan Laizi menjawabnya bahwa tentu saja dia yang terbaik. Namun Zhou Yu kembali bertanya, kalau untuk sekarang bagaimana? Yang seketika itu membuat Laizi merasa sangat kesal dengan apa yang telah dikatakan oleh Zhou Yu. Sehingga Laizi membentaknya dan membuat Zhou Yu merasa cukup ketakutan. Setelah itu terlihat Zhou Yu yang merasa sangat kesal sembari dia berkata, "Kupikir dengan menghilangkan Zhou-mu dapat membalaskan dendamku. Tapi ternyata masih ada Dewa Hukum yang berada di balik semua ini. Terlepas dari dia dewa atau bukan, aku akan tetap menghancurkannya." Sembari menatap Zhou-mu yang hanya terdiam, Laizi berkata, "Apa yang akan kau lakukan dengan Zhou-mu? Sepertinya dia hanya pion dari Dewa Hukum." Lalu Zhou Yu mendekati Zhou-mu sembari dia berkata, "Tentang dendamku, setelah mengalahkannya amarahku terasa hampir menghilang. Dan selanjutnya biarkanlah semua orang yang akan menilainya sendiri." Dan beberapa hari kemudian Zhou-mu diadili di pengadilan, meskipun Zhou-mu menyangkal semuanya, tapi murid-murid dari keluarga Zhou mengakui perbuatannya, sehingga membuat Zhou-mu dijatuhi hukuman oleh pengadilan, lalu Zhou Rong beserta pelaku kejahatan lainnya juga dijatuhi hukuman yang sama, dan untuk ibu Zhou-mu dijatuhi hukuman dengan diturunkan derajatnya menjadi seorang pelayan. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.